Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti seminar agenda kegiatan 1 Sikap dan Perilaku Bela Negara. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara. Nama saya Cudhadaya Syakira, asal instansi Lapas Kelas 2 Bilangsa. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, kami persilakan kepada seluruh peserta hadirin untuk memperkenalkan diri secara singkat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Rahil Islami Ihsan. Saya berasal dari UPT kelas 2 BID dan saya sebagai pemberi narasumber pertama. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Suheri, saya dari Lapas kelas 2 Bimbang PD. Saya di sini sebagai narasumber yang kedua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Fitria, asal dari UPT Lapas kelas 2 BID. Saya sebagai narasumber yang ketiga. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dharma Prabowo dari Lapas kelas 2B Kuala Simpang. Saya sebagai pemberi pertanyaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Syafila, asal UPT Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kuala Simpang sebagai pemberi pertanyaan juga. Izin memperkenalkan diri, saya Ariel Ramadan dari Lapas kelas 2B Utajane sebagai pemberi pertanyaan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Perwira Rizky Pratama, asal instansi Lapas kelas 2B Blang Kejeren sebagai pemberi pertanyaan keempat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfiansa, asal instansi Lapas kelas 2 BID. Saya pembaca doa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusni, saya berasal dari Lembaga kelas 2B Kota Bakti. Saya sebagai pemberi pertanyaan yang kelima. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita berdiri bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan doa agar berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Kepada Bapak Alfi, kami persilakan untuk memimpin doa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Ya Allah, ya Rabb kami, pada kesempatan yang baik ini, kami memohon kepadamu, jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan hari ini sebagai kegiatan yang Engkau ridai. Jadikanlah keberkahan, kelancaran, serta hasil yang bermanfaat bagi kami semua. Allah, berikanlah kepada kami hati yang bersih, niat yang tulus, serta kekuatan untuk menjalankan amanah dengan baik-baiknya. Satukanlah hati kami dalam kebaikan. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun telah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfi. Selanjutnya, untuk memasuki acara inti yakni penyampaian materi. Kepada Bapak Rahil kami persilahkan. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Suatu materi tentang sikap dan perilaku bela negara.
sikap dan perilaku bela negara itu adalah kita harus mempunyai rasa wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berlandaskan kesadaran sebagai warga negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang mendasari wawasan kebangsaan tersebut adalah yang pertama adalah Indonesia memiliki sekitaran 17.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah. Nah, perbedaan tersebutlah yang harus menjadikan sikap bela negara yang harus kita kuasai. Nah, apa itu pengertian bela negara? Bela negara adalah sikap atau tekad dan perilaku warga negara yang ditujukan dalam tindakan nyata, baik individu maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan berbangsa. Semangat bela negara itu dilandasi oleh kecintaan kepada NKRI yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa itu nilai-nilai dasar bela negara? Yang pertama, yaitu adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setiap kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, dari penjabaran saya tersebut, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Izin, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Izin, nama saya Dewa Prabowo dari lapas kelas 2B Kuala Simpang. Saya ingin bertanya, mengapa kesiapsiagaan bela negara diperlukan dalam menghadapi isu kontemporer? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu adalah isu kontemporer itu seperti radikalisme, hoax, atau konflik sosial dan integrasi bangsa memerlukan kesiapsiagaan bela negara agar ASN itu mampu bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi serta tetap menjaga stabilitas dan persatuan nasional dalam menjalankan tugasnya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana hubungan antara bela negara dan profesionalisme ASN? Nah, bela negara dan profesionalisme ASN itu saling berkaitan. ASN yang memiliki jiwa bela negara akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Profesionalisme ASN merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi nilai bela negara dalam birokrasi pemerintahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Rahil. Untuk yang selanjutnya, materi kedua kami persilakan kepada Bapak Suheri. Kepada Bapak Suheri kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Suheri. Saya dari lapas kelas 2B Bang Pidi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai agenda pertama, yaitu materi keduanya, analisis isu kontemporer. Jadi, awalnya kita akan membahas mengenai tujuannya, yaitu tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta dapat memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara, serta menunjukkan sikap dan perilaku bela negara dengan kesiagaan jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional dan melayani masyarakat dengan baik. Nah, beberapa isu kontemporer yang menjadi perhatian khusus nih
bagi masyarakat semua, yaitu korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, pencucian uang, proxy war, COVID-19 dan sebagainya. Model insani itu ada 6. Yang pertama ada intelektual, emosional, sosial, moral, ketabahan, kesehatan, dan jasmani. Nah, tahapan penyelesaian isu itu ada 4. Yang pertama itu identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua memilah dan menapis isu. Dan yang ketiga itu mendalami dan menganalisis isu. Dan yang keempat alternatif penyelesaian. Jadi identifikasi dan deskripsi isu tersebut itu menentukan beberapa isu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Setelah itu kita memilah dan menapis isu dengan cara berarti kita melihat nih isu yang sudah jelas tersebut kita tapis menggunakan teknik tapisan isu, yaitu bisa menggunakan APKL dan metode USK. Kemudian mendalami dan analisis isu. Mendalami dan analisis isu tersebut berarti kita mencari nih akar permasalahan isu tersebut menggunakan metode fishbone atau sebagainya lah. Dan yang terakhir itu alternatif penyelesaian isu. Jadi terakhir itu kita mencari nih solusi dari permasalahan isu yang kita ambil tadi. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, boleh ditanyakan ya. Ya, izin bertanya Bapak. Oke, baik. Untuk jika hasil APKL dan USG berbeda prioritasnya, mana yang sebaiknya lebih diutamakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rian atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Ketika hal tersebut terjadi, maka prioritas yang kita ambil itu isu yang memiliki skor pada metode USK yang lebih tinggi, dikarenakan metode APKL hanya menapis atau memilah beberapa isu yang ada, sehingga pada metode USG lah yang jadi penentu isu mana yang bakal kita ambil, dan kita carikan alternatif solusinya. Cukup sekian, mungkin ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Izin Pak, bagaimana kita bisa menentukan bahwa dari banyaknya isu permasalahan yang terjadi, bahwa ada satu isu tersebutlah yang layak untuk dijadikan alternatif solusi? Baik, terima kasih untuk Bapak Perwira. Jadi, saya izin menjawab ya. Nah, untuk suatu isu itu layak untuk dicarikan solusi, itu harus menggunakan metode tahapan penyelesaian isu yang sudah saya jelaskan barusan ya. Jadi yang pertama itu dengan cara mengidentifikasi beberapa isu dari setiap isu yang ada. Kemudian isu tersebut ditapis dan dipilah dengan menggunakan teknik tertentu agar fokus pada isu yang benar-benar penting. Kemudian dilakukan pendalaman dan analisis isu agar diketahui akar masalahnya. Dan yang terakhir dicarikanlah solusi yang realistis dan bisa digunakan, sehingga dengan keempat tahapan penyelesaian isu tersebut, kita dapat mengetahui nih bahwasanya isu tersebutlah yang layak untuk kita carikan solusi. Begitulah Bapak Perwira. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya dari presentasi saya pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Suheri, dan untuk materi ketiga sekaligus materi yang terakhir kepada Ibu Eka kami persilahkan. Baik, saya sebagai pemateri, kesiapsiagaan bela negara. Pengertian kesiapsiagaan bela negara sendiri adalah suatu kondisi siap siaga yang dimiliki oleh seseorang secara fisik, mental, sosial, maupun secara spiritual dalam menghadapi berbagai situasi berdasarkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945
Tujuan kesiapsiagaan sendiri itu ada 4. 1. Membentuk disiplin, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan. Kedua, membentuk mental dan fisik yang tangguh. 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat pengabdian. 4. Membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemampuan awal bela negara sendiri ada kesiapsiagaan jasmani, kebugaran fisik, pola hidup sehat, latihan fisik terukur. Selanjutnya, kesiapsiagaan mental. Itu ada kendali diri, manajemen stres, kecerdasan emosional, etika, moral, dan kearifan lokal. Etika dan etiket ASN nilai-nilai kearifan lokal, moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yaitu ada 1. Peraturan baris berbaris PBB, 2. Keprotokolan, 3. Kewaspadaan dini, 4. Membangun tim, 5. Cakara malam dan ASBN. Penutup, kesiapsiagaan bela negara merupakan fondasi penting dalam membentuk ASN yang siap menghadapi tantangan tugas serta kontribusi secara nyata bagi bangsa dan negara. Baik, ada yang ingin bertanya? Mohon izin Bu, mau izin bertanya Bu. Apa peran etika, moral, dan kearifan lokal dalam kesiapsiagaan bela negara? Terima kasih Bu. Izin menjawab. Etika, moral, dan kearifan lokal merupakan fondasi perilaku ASN dalam kehidupan kerja dan bermasyarakat. Etika dan moral berfungsi sebagai pedoman sikap agar ASN bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, kearifan lokal membantu ASN memahami nilai-nilai budaya masyarakat setempat sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih humanis dan berkeadilan dengan menjunjung etika, moral, dan kearifan lokal. ASN turut menjaga identitas bangsa sebagai bagian dari bela negara. Baik, saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu pemateri atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.